Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini akan saya terangkan ukuran pemusatan data yang kedua yang meliputi kuartil, desil, dan persentil. Jadi yang pertama kita bahas tentang kuartil, di mana kuartil itu adalah 3 buah titik data yang membagi sekumpulan data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian sama besar. Nah, kuartil ini digunakan untuk membagi data pengamatan ke dalam 4 kelompok. Itu namanya kuartil. Lambang kuartil itu dituliskan oleh huruf Q. Pembagian untuk data itu lebih dari atau sama dengan 4, di mana nilai kuartilnya itu Q1, Q2, Q3 membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Nah, pembagian tersebut membagi data sehingga 25% data sama atau lebih kecil dari Q1 itu kuartil pertama, 50% data sama atau lebih kecil dari Q2 itu kuartil kedua, 75% data sama atau lebih kecil dari Q3 itu kuartil ketiga. Nah, jenis kuartil itu juga sama dengan ukuran pemusatan data sebelumnya, median, min modus, yaitu ada kuartil data tunggal dan kuartil data kelompok. Nah, ini adalah gambarannya. Ada urutan data di sini dari 0 sampai Z misalnya, sampai N. Nah, kemudian dibagi menjadi 4 data. Kalau menjadi 4 data berarti kuartil gitu ya. Nah, berarti ini ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Ini kan ada 4 data. 1, di sini data yang pertama, kemudian data yang kedua di sini, data yang ketiga di sini, data yang keempat. Nah, untuk Q2 di sini menunjukkan nilai mediannya. Nah, artinya yang 25%, 50% itu tadi seperti ini. Jadi kuartil 1 itu datanya kurang dari atau sama dengan 25%. Ininya 25% atau seperempat data dari keseluruhan. Gitu nggih. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan 25%. Kemudian yang kuartil 2 itu kurang dari atau sama dengan 50%. Dari sini ke sini. Nah, ini kan datanya 50% dari data keseluruhan, separohnya. Dan seterusnya sampai Q3. Kemudian untuk kita mengetahui letak kuartilnya, itu menggunakan rumus, ini untuk yang data tunggal. Letak kuartil I, kuartil keberapa gitu sama dengan I kali N plus 1, ini N plus 1-nya ditambah dulu, baru dikali I, dibagi dengan 4. Kalau kita misalkan mencari kuartil 1, maka I-nya tinggal diganti angka 1. Berarti letak kuartil 1 itu sama dengan I-nya 1 bagi 4. Oh ya, seperempat N plus 1. Kemudian kuartil 2 berarti I-nya diganti 2. 2 per 4 itu kan sama dengan setengah. Disederhanakan, setengah N plus 1. Kemudian kuartil 3 berarti I-nya ganti 3. 3 per 4 N plus 1. Seperti itu. Di mana di sini nilainya N adalah banyaknya data pengamatan. I-nya itu urutan kuartil yang keberapa. Contohnya di sini ada data upah karyawan dalam rupiah dalam 1 bulan. Nah, ini harusnya dalam juta rupiah ya, nggak apa-apa. 20 rupiah, 35 rupiah, 50 rupiah, dan seterusnya sampai di sini 35 rupiah. Nah, tentukan nilai Q1, Q2, dan Q3-nya berapa. Nah, kalau kita menentukan nilainya, ingat nilai itu beda dengan letak. Kita mencari nilai Q1, Q2, Q3, yang pertama kita lakukan pasti harus mengetahui letak kuartilnya itu di mana.
Nah, gini. Nah, ini kalau secara langsung ya, karena ini datanya kebetulan mudah dicari nilai kuartilnya. Yang pertama, kita tahu letak kuartilnya dulu dari mana? Mengurutkan datanya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ya, sama dengan median dan modus. Kita urutkan dulu. Kemudian kalau sudah diurutkan, maka kita tahu di sini nih, ini kan datanya 11, maka kita bisa tahu letak nilai tengah-tengahnya itu kan sama dengan kuartil 2 tadi ya. Berarti di sini kita bagi, di sini separohnya kan 5 data. 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya 5 data. Ini separohnya juga 5 data. 1, 2, 4, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5 data yang berikutnya. Maka kuartil 2, tengah-tengahnya itu kan median sama dengan kuartil 2. Oh, langsung ketemu. 35. Nah, kemudian yang kuartil 1, ya tengah-tengahnya dari 5 data ini. 30. Nah, ini juga tengah-tengahnya dari 5 data ini. 45 ini nilainya. Nah, gitu. Kalau kita pengen tahu dengan rumus yang tadi kita yang tadi kita bahas untuk rumus letak kuartil data tunggal, maka kita pakai persamaan yang tadi. Misalnya kita cari Q1 nih. Cari Q1 berarti rumusnya adalah I/4 ya. I-nya 1/4 N plus 1. N plus 1 itu berapa? 11 ditambah 1. N-nya kan banyaknya data ya. Berarti 11 tambah 1 itu kan 12. Berarti 1/4 dikali 12. Coret 3. Nah, kuartil 1. Nah, ini kuartil 1. Letaknya itu di urutan ketiga. Ini letaknya di urutan ketiga. Apakah benar? Coba kita lihat. Urutan 1, urutan 2, urutan 3. Oh iya, benar 30. Di sini sama dengan tadi. Berarti letak kuartil 1 itu di urutan ketiga, nilainya adalah 30. Itu cara bacanya. Kalau hanya sampai 3 itu kan letaknya, berarti masih belum sempurna kalau jawabannya cuma 3, tetapi nilainya kan yang ditanyakan nilainya bukan letak, nilainya adalah 30, letaknya di urutan ketiga. Nah, sama saja dengan Q2. Q2 di sini kita cari letaknya. Apakah benar letaknya itu di urutan ke 6 gitu ya. Berarti di sini rumusnya 1/4 I/4 berarti I-nya 2 karena kuartil 2. 2/4 itu sama dengan setengah ya tadi ya. Nah, setengah N plus 1. 11 ditambah 1. Gitu. 11 ditambah 1. Berarti 11 tambah 1, 12. 12 bagi 2. Oh iya, ngomongnya 6. Oh iya, letak kuartil 2 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya benar. Letak kuartil 2-nya di sini. Nilainya berapa? Nilai kuartil 2 adalah 35. Q2-nya adalah 35. Letaknya ini di urutan ke-6. Itu adalah cara mencari letak kuartil dan nilai kuartilnya. Nah, seperti ini nggih. Letaknya di 3, nilainya Q1 itu 30 dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya ada contoh. Ini datanya upah karyawan dalam rupiah dalam 1 bulan 11, 13, 10 dan seterusnya sampai 12 rupiah. Tentukan nilai kuartil 1, 2 dan 3. Nah, kita urutkan dulu boleh atau tadi kita urutkan terlebih dahulu ya, karena itu adalah hal utama yang wajib dilakukan dalam mencari kuartil.
Maka kita urutkan dari dari data 10, 10-nya ada 2, kemudian 11, 12, 12 lagi, 13, 14, 15. Nah, setelah data diurutkan di sini, kita bisa mencari tahu nilai kuartilnya dengan cara yang seperti ini boleh, atau langsung mencari dengan rumus letak kuartil. Di sini kebetulan datanya tidak ganjil ya, tetapi genap, maka mencari mediannya di sini, mencari median tengah-tengahnya, karena ada 8 data, berarti dibagi separuh, berarti kuartilnya ini di antara 12 dengan 12. Di sini. Ini ya. Nah, kita nggak tahu ini nilainya berapa, kayak gitu. Kalau dengan awang-awang seperti ini, biasanya kurang tepat kalau untuk yang banyaknya data itu ada genap gitu ya, misalnya 8, 10, 12 dan seterusnya. Maka lebih tepatnya kita menggunakan rumus kuartil, mencari letak kuartil dengan rumus letak kuartil. Nah, kita cari nih kuartil 1, letaknya itu di mana? Berarti 1/4, N-nya tadi 8 ditambah 1. Oh, sama dengan 1/4, 8 plus 1 kan 9. 9 bagi 4 itu 2,25. Nah, di sini letaknya di 2,25. 2,25 kita lihat. Ini letaknya, ini urutan pertama. Ya, ini urutan kedua. Kemudian letak kuartil 1 tadi di urutan 2,25. 2,25 itu kan kalau ini separohnya. Ya, di sini separohnya. 2,5 gitu ya. Ini sudah masuk ke 3. 2,25 itu kan membagi lagi dari sini ke sini kan. Ini 2, berarti 2,25-nya di sini nih. Nah, ini diletak 2,25. Ini 2,5 dan di sini 2,75. Ini kita letaknya mencarinya di sini. Nilainya ini berapa? Kayak gitu kan kita belum tahu nilainya berapa ini. Nah, caranya dengan mencari nilai Q1, kalau misalnya datanya itu urutannya tidak genap atau tidak ganjil gitu, bukan bilangan bulat, ada sisa desimalnya di sini, maka mencari rumusnya adalah dengan X2, di sini X2 itu adalah X2 di sini adalah nilai yang ada di depannya, yang mengapit letak Q1-nya di sini. Kan nilai letaknya Q1 kan di sini, ya. Berarti ini X2-nya karena yang mengapit itu nilai 10 dan 11. Ini X1, data yang pertama gitu ya. Ini X2. X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8. Nah, kita lanjut ke yang tadi. Berarti mencari nilai Q1 adalah data yang mengapit tadi, yang di depannya, yaitu X2, ditambah dengan 0,25 ini adalah sisa desimal. Ya, jadi bilangan bulatnya kan 2. Nah, sisa desimalnya itu 0,25. Karena 2,25 ini dikurangi 2. Jadi sisa desimalnya 0,25. Dikali dengan X3 kurangi X2. X3-nya itu adalah nilai setelah letak kuartil tadi. Berarti setelah. Oh, setelahnya itu letak kuartil yang pertama adalah 11. Berarti X3 dikurangi X2. Berarti 11 kurangi 10 nanti. Nah, berarti di sini X2-nya kita masukkan 10 ditambah sisa desimalnya adalah 0,25.
dikali dengan 1 karena 11 kurangi 10 1. Berarti ketemunya 10,25. Nah, di sini ketemunya adalah 10,25. Kalau kita menggunakan pembagian yang sederhana seperti ini, maka nilainya akan berbeda. Di sini hanya 10,5 karena kita tahunya di sini kan oh, pasti setengahnya ya di sini nih tengahnya. Nah, itu belum tepat. Belum tentu gitu ya. Oh, ternyata tengahnya di 10,25. Kemudian lanjut satu kali lagi biar lebih paham. Kita mencari letak Q2-nya. Nah, letak Q2-nya berarti rumusnya kan I per 4 N plus 1 gitu ya, kali N plus 1. I-nya 2 per 4 berarti sama aja setengah gitu ya. N-nya 8 tambah 1 berarti 9 dibagi. Kayak gini juga nggak apa-apa. 9 bagi 4 dikali 2 berarti 18 bagi 4 ya. 18 bagi 4 itu ketemunya 4,5. Nah, maka mencari nilainya. Nah, coba kita lihat ke gambarnya lagi. Q2 di 4,5. Nah, ini di sini nih. Di sini kita letaknya kuartil 2. Nah, tepat di 4,5. Berarti ini kan keempat, letaknya keempat, data keempat, 4,5-nya kan pas di sini. Maka kita cari tahu dengan rumus yang tadi, yang lebih tepat. Nilai kuartilnya yang kedua itu adalah X4, itu berarti data yang mengapit sebelum letak kuartilnya, berarti data yang mengapit yang pertama adalah 12 ditambah dengan sisa desimal. Sisa desimalnya kan di sini 0,5. 0,5 dikali dengan X5 kurangi X4. X5-nya 12, X4-nya adalah 12 juga. X5 itu berarti data yang mengapit setelahnya ya di sini ya. Nah, di sini kemudian 12 kurangi 12 kan 0. 0 kali 0,5 0. Oh, berarti nilai keduanya adalah 12. Nah, ini kebetulan nilainya sama, tetapi lebih tepatnya nanti jika menemukan data yang genap, banyaknya data itu genap menggunakan persamaan seperti ini itu lebih tepat. Nah, letak Q3 monggo dicoba sendiri. Saya langsung ke kuartil data berkelompok. Nah, untuk kuartil data berkelompok di sini mencari letak kuartilnya itu kita pakai rumus I per 4N. Nah, nggak usah plus 1 kalau berkelompok ya. Nah, mencari nilainya, nilai kuartilnya itu sama dengan L0 ditambah C dikali I per 4N min F besar per F kecil. L0, nah ini sama dengan median modus ya, masih kita pakai L0 itu apa? Nah, L0 itu adalah tepi bawah kelas kuartil. Kemudian C-nya itu adalah panjang kelas interval kelas kuartil. Nah, masih sama dengan yang sebelumnya. Jadi pasti paham lah ya ini maksudnya apa. N-nya itu adalah banyaknya data pengamatan, kemudian F-nya adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil, dan F kecilnya adalah frekuensi kelas kuartil. Contohnya, di sini ada data tekanan darah mahasiswa dari 50 mahasiswa. Nah, ini sudah urut ya, nilai terkecil sampai terbesar tekanan darahnya. Kemudian ini frekuensinya atau jumlah mahasiswanya dengan tekanan darah masing-masing. Nah, kita cari
nilai atau besarnya kuartil 1, 2, dan 3 itu berapa gitu. Nah, maka kita harus menambah satu tabel lagi. Satu tabel lagi, nggih. Nah, satu tabelnya itu adalah frekuensi kumulatifnya. Oke. Saya akan teruskan. Nah, frekuensi kumulatifnya itu juga sudah saya jelaskan sepertinya ya di sebelumnya. Ini ada, ini frekuensi kumulatifnya, frekuensi yang pertama, kelas pertama itu 2, berarti kumulatifnya ini yang mengawali 2. Kemudian ini 12 dari 2 tambah 10 itu 12, 12 tambah 12, 24, dan seterusnya. Kemudian kita mencari letaknya nih, letak kuartil 1, kuartil 2, dan berapa. Sebenarnya sih ini nggak usah dipakai, nggak apa-apa ya, karena mungkin ini nanti bisa kalian jadikan fungsi untuk mencari modus gitu ya. Maka letak kuartilnya yang pertama itu rumusnya 1/4N. Ingat, tidak ada tambah satunya, I/4N. Berarti 1/4 dibagi 50, 12,5. Kuartil satunya itu letaknya di 12,5. Kita lihat. Letak 12,5 ini 2, 10, 12,5. Nah, maka kelasnya ada di 103 sampai 107 di sini. Karena dia belum belum sampai ke 24 gitu ya. Nah, di sini dilihat. Nah, ini 2, ini 12, ini 12,5. Nah, jadi fungsinya untuk frekuensi kumulatif tadi sama dengan modus bisa digunakan untuk mencari letak kuartilnya. Maka 2, 12 ini kan baru di sini. 0,5, oh berarti di 103 sampai 107. Nah, kemudian kita mencari L0-nya adalah tepi bawah kelas kuartil. Kelas kuartil tepi bawahnya itu untuk kuartil pertama adalah 103. Nah, harus dikurangi setengah seperti yang sebelumnya. 103 kurangi setengah atau 0,5 itu 102,5. Kemudian C-nya adalah panjang kelas kuartil. Panjang kelas kuartilnya atau rentang kelas kuartilnya itu bisa kalian pakai dengan rumus menghitung gitu ya. Dari sini ke sini berarti mulai 103 itu jari pertama 1, 104, 2, 105. 105 berarti 3, 104 itu berarti 4, sorry, berapa tadi? 103, 1, 104, 2, 105, 3, 106, 7, 175. Nah, berarti bisa kayak gitu, atau kalau saya tuliskan di sini, ini pasti udah paham lah ya yang kelas kuartil. Ini 103, 104, 105, 107. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu, oke. Atau pengurangan boleh. Pengurangan sama tepi bawah atau tepi atas. Nah, 103 kurangi 98, ini kan sama-sama tepi bawah ya, itu 5. 98 kurangi 93 juga 5. Pakai yang ini juga boleh, 107 kurangi 125.
Itu adalah C-nya. Kemudian N-nya banyaknya data, itu 50. Nah, nilai F besarnya adalah jumlah frekuensi sebelum kelas interval. Jumlah frekuensi sebelum kelas interval kita lihat. Ini kelas intervalnya. Nah, kemudian jumlah frekuensi sebelum kelas interval berarti kan sebelumnya yang atas, 10 tambah 2. Kemudian F kecilnya adalah 12. F besarnya 12, kebetulan sama, F kecilnya 12. Kemudian kita masukkan L0-nya tadi 102,5 ditambah C-nya itu 5 dikali 1/4 karena ini 1, kita mencari kuartil 1 ya. Ini 1. Kemudian N-nya 50 min F besarnya 12 dibagi 12. Nah, tinggal dihitung 125 ditambah 5. Ini 50 bagi 4 itu kan berapa? 12,5 ya, dikurangi 12 sama dengan 0,5 dibagi 12, nah ketemunya 102,71. Itu adalah kuartil 1. Kuartil kedua, nah kuartil kedua kita mencari letaknya gimana? I/4 kali N letaknya. Kuartil 2 berarti 2/4 kali N-nya 50. Oh, di 25. Coba kita lihat. Nah, 2, 12, 24. Oh, sudah masuk ke sini 25-nya. Nah, maka kelasnya itu di 108,112. Seperti itu caranya sama. Nah, nanti kalian coret-coret sendiri. Kemudian yang berikutnya, untuk kuartil 3 monggo dicoba karena di situ sudah ada desil yang saya lanjutkan merupakan kelompok data yang telah diurutkan membesar atau mengecil dan dibagi menjadi 10 bagian yang sama besar. Nah, desil dapat digunakan untuk membagi data pengamatan ke dalam 10 kelompok desil. Nah, lambangnya adalah D. Nah, untuk pembagian datanya yang kurang dari atau sama dengan lebih dari atau sama dengan 10, ini dapat ditentukan 9 nilai yang membagi kelompok data menjadi 10 bagian yang sama. Maka nilai letaknya desil dan nilainya desil itu ada 9 saja karena membagi 10. D1, D2, seterusnya sampai D9. Jenis desil pun sama, ada 2 yaitu desil data tunggal dan desil data berkelompok. Nah, untuk letak desil ini rumusnya karena dia membagi menjadi 10 data, maka di sini per 10. Kalau tadi kuartil kan 4 data, jadi per 4. Nah, maka I N plus 1 per 10. Nah, seperti itu. Nanti kalau persentil, nah nanti beda lagi gitu ya. Per berapa coba? Nah, contohnya di sini nih, ada data upah bulanan dari 13 karyawan dalam ribuan rupiah. Nah, inilah 30.000 rupiah, 35.000 rupiah ya dalam 1 bulan sampai 100.000 rupiah. Ini sudah diurutkan nih, harus diurutkan ya. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai D1, D2, dan D9-nya. Kalau D3, D4, D5 itu kelamaan ya. Untuk letak D1-nya, maka rumusnya tadi adalah I per 10 ya, dibagi 10 dikali N plus 1. Maka letak D1-nya, ini yang pertama kita ganti 1 per 10, N-nya 13 plus 1, berarti 1 per 10 kali 14, 1,4. Nah, kita lihat nih, 1,4 ini 1, 2. Oh, 1,4-nya ya di antara 10 sama 35. Nah, ini adalah X1, data yang mengapit ya. Ini X2. Sisa desimalnya 1,4 berarti berapa? Ya, 0,4. Nah, sini 0,4. X1-nya 30, ini nilainya ya.
X1-nya 30 ditambah 0,4 kali 35, X2-nya dikurangi 30. 35 kurangi 30 itu 5, 5 kali 0,4, 2, 30 tambah 2, 32. Nah, berarti di sini letak D1-nya dengan nilainya adalah 32. Bisa dipahami nggih? Nah, artinya di sini kalau dalam bentuk kalimat, nilai 10% dari observasi adalah kurang dari atau sama dengan 32. Kemudian yang berikutnya, desil yang kedua, kita cari letaknya. Oh, berarti 2/10 N plus 1. 13 plus 1 tadi 14. Bagi 10 kan 1,4 ya. 1,4 kali 2, 2,8. Nah, sisa desimalnya berapa di sini? Ya, 0,8. Nah, coba kita cari nih. 2,8 itu ada di mana? Ini 1, 2, oh di sini 2,8 karena belum sampai ke 3. Ini D1-nya, ini D2-nya. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari nilainya. Maka dengan yang mengapit tadi kita harus tahu, oh yang mengapit X2 dan X3. Berarti 35 ditambah sisa desimalnya 0,8 ya, dikali dengan X3 kurangi X2. Data yang setelah letak desil tadi 40 kurangi 355 kali 0,84, 35 tambah 4 39. Nah, di sini 39. Dan seterusnya sampai D9 gitu. Nah, coba kita cari deh D9. Oh, D9 9/10 N plus 1. Berarti di sini hasilnya 12,6. Letaknya di 12,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12,6 berarti dia di sini. Ini adalah D9-nya. Nah, D9-nya di sini. Ini yang mengapit 9 dan 100. Berarti 95 dan 100, sorry. Berarti nanti untuk nilainya, ya kira-kira nilainya D9 berapa ya? Sorry, sama dengan 95 ditambah, ini tadi berapa? Letaknya di 12,8 ya. 12, berapa? 12,6, sorry. 12,6, berarti sisa desimalnya adalah 0,6. 100 dikurangi 95. Nah, apakah sama? Coba kita lihat. Oh iya, berarti 95 ditambah 0,6 kali 5. Ini hasil ini ya. Berarti 3. 95 tambah 3, 98. Nah, seperti itu nilai dari desil yang ke-9. Kemudian untuk desil data berkelompok itu sama caranya dengan kuartil data berkelompok, nggih. Rumusnya pun juga sama. Hanya saja letak desilnya harus kalian bedakan. Kalau desil kan membagi 10 bagian data ya. Kalau kuartil kan 4. Di sini kalau desil bagi 10. N-nya juga tidak ditambah 1. Nah, itu bedanya. Nah, sama aja di sini ya. Berarti kalau kita mencari ini desil keempat. Ya, desil keempat berapa? Ya, kita cari tahu dulu letak desil keempat itu di mana. Berarti desil keempat I-nya 4/10 dikali N. Banyaknya data 50. 50 bagi 10 kan 5. 5 kali 4, 20. 10 ya. Sorry. Ini desilnya kok desil 2. Oh, ini enggak sinkron nih.
Ini desil 2 ya. Nah, nanti bingung. Kita cari desil 2 wis, kita samakan dengan yang di sini jawaban. Oh, berarti tadi desil yang kedua I-nya 2 per 10 dikali 50. Oh, berarti letaknya di 50 bagi 10, 5 kali 2, 10. Di urutan data yang ke-10. Coba kita lihat masuknya kemana. Nah, ini harus selalu kalian itu ya buat ya. Berarti ini sama ya, ini 2 tambah 10, 12, 12 tambah 12, 24, dan seterusnya sampai sini. 49 tambah 1, 50. 10 berarti dia di 2, kemudian sudah masuk ke sini kan. Coba kita lihat. Dia letaknya di mana? Nah, di 98 sampai 102. Masuknya di sini. Ini letaknya. Letaknya di 10, kelasnya di 98 sampai 102. Mencari L0-nya, yaitu tepi bawah kelas kuartilnya. Tepi bawahnya kan ini, 98 harus dikurangi setengah, G, 97,5. Nah, kemudian C-nya. C-nya di sini adalah rentang kelas kuartilnya tadi. 98 sama-sama dikurangi dengan tepi bawah kelas sebelumnya, 93. Sama dengan 5, atau hitungan yang tadi saya sampaikan. Kemudian banyaknya data 50, F-nya itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas desil. Oh, berarti jumlah frekuensi sebelum kelas desil. Frekuensi sebelum kelas desilnya di sini, sebelumnya kan cuma 2 di sini. Nah, gitu. Kemudian frekuensinya adalah 10, frekuensinya ini. Dimasukkan ke dalam persamaan, berarti L0-nya 97,5, ditambah C-nya di sini 5, I-nya berarti 2, karena desil yang kedua, tadi saya coret yang di pertanyaan ya, yang ditanyakan desil kedua, dibagi 10, N-nya 50, kurangi F-nya 2, F kecilnya adalah 10. Nah, ketemunya 101,5. Artinya untuk 101,5 itu adalah 20% dari data observasi. Nah, itu adalah desil. Desil 9 monggo dicoba dulu apakah sama dengan yang di sini. Kemudian yang terakhir adalah persentil. Persentil itu sendiri adalah kelompok data yang telah diurutkan, membesar atau mengecil, dan dibagi menjadi 100 bagian yang sama besar. Nah, ini sampai 100 ini ya. Nah, ini disimbolkan dengan P1 sampai P99. Sama juga jenisnya persentil data tunggal dan data berkelompok. Nah, letaknya pasti dibagi 100. Ini untuk data tunggal, nggih. Kalau untuk data berkelompok nggak usah ditambah 1. Waduh, sama aja dengan yang desil. Nah, kita coba cari yang data tunggal. 1 aja. Ada data upah bulanan dari 13 karyawan masih sama dalam ribuan rupiah. Tentukan nilai P50. Nah, maka letak P50-nya berarti I-nya 50 per 100, N plus 1 berarti 50 per 100, yaitu 5 dikali, 0,5 ya, dikali 14, ketemunya 7. Letaknya itu di data ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 60. Langsung ketemu 60. Ini karena dia tidak ada sisa desimal. Artinya nilai 50% dari observasi itu adalah 60. Gitu. Nah, kemudian untuk data berkelompok juga sama. Yang membedakan di sini adalah dia dibagi 100. Mencari letaknya pun juga sama. I per 100 kali N ditambah 1 ya. Nah, itu.
Nah, ini berarti tentukan besarnya P50 dari data di atas. Nah, sama aja kita cari letaknya dulu. Letaknya berapa? Oh, 50 per 100 kali N, nggak pakai tambah 1. Berarti di sini ketemunya 25. Kelasnya di 25. Coba kita cari kelasnya di 25. Pakai yang tadi aja ya, ini saya tutup karena letaknya di 25. 2, 12, 24. Nah, 25-nya berarti di mana ayo? Apa 108,112 atau 103,107? Oh, berarti sudah masuk ke 108 sampai 112. Kita cek. Nah, 108 sampai 112. Tapi bawahnya itu berarti L0, 108 kurangi setengah. C-nya berarti panjang kelas interval sama 5. N-nya 50. F-nya berarti sebelum yang kelas tadi dijumlah seluruh frekuensinya ketemunya ada 4, frekuensinya 10 yang ada di kelas 108 sampai 112. Ketemunya langsung kalian inputkan atau masukkan di sini 108. Artinya 108 itu adalah nilai 50% dari observasi. Nah, monggo untuk dicoba latihan soalnya. Nah, di sini mencari nilai kuartil 1, 2, 3 dan desil 5, persentil 25 dan persentil 75. Nah, kemudian latihan soal yang kedua. Nah, ini mencari kuartil 1, 2, 3, desil 5 dan persentil 50. Ini semuanya data berkelompok. Artinya contoh soal yang sering keluar data berkelompok, insya Allah yang saya keluarkan pun ujiannya adalah data yang berkelompok. Itu yang bisa saya jelaskan untuk ukuran pemusatan data yang kedua dari saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.